Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kaifa halukum para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kelas 11 IPA. Ikhwan, bagaimana kabar antum semuanya? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi antum semua dan juga kita semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita hari ini sudah masuk Ramadan yang ke-9, pertemuan kita yang ke-15 di tanggal 21 April 2021 Masehi. Alhamdulillah, pada pertemuan kita yang lalu kita sudah sampai akhir dari pembahasan al-amr, akhir dari pembahasan sighah amr, yaitu pembahasan wa yakhruju al-amru anil fawriyah ila tarakhi, bahwa hukum amr itu keluar dari hukum fawriyah kepada makna tarakhi, makna segera kepada makna boleh ditunda. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan ma la yatimul ma'muru illa bihi. Ma la yatimul ma'mur illa bihi. Yang ini ya. Mala yatimul ma'mur illa bihi. Yaitu apa? Perkara apa saja berkaitan dengan hukum yang 5 itu tidak akan sempurna, baik yang berkaitan dengan al-ma'mur ini bukan manhi, mala yatimul ma'mur illa bihi. Jadi sesuatu yang diperintahkan itu tidak akan sempurna kecuali dengannya. Sesuatu yang kita kerjakan dari perintah tidak akan sempurna pelaksanaannya, penunaiannya kecuali dengannya. Yaitu apa? Idza tawaqqafa fi'lul ma'muri bihi ala syai'in kana dzalika syai'u ma'muran bihi. Fa in kana al-ma'muru bihi wajiban kana dzalika syai'u wajiban, wa in kana al-ma'muru bihi manduban kana dzalika syai'u manduban. Maknanya apa? Idza tawaqqafa fi'lul ma'muri bihi ala syai'. Apabila melakukan sebuah perintah itu tidak bisa dilanjut karena sesuatu, kana dzalika syai'u ma'muran bihi, maka sesuatunya itu menjadi sebuah perintah, menjadi diperintahkan. Jadi apabila sebuah perintah tidak bisa dilanjutkan, maksudnya berhenti, tidak bisa dilaksanakan karena ada sesuatu, maka ada sesuatunya itu menjadi apa? Menjadikan dia ada perintahnya, menjadi diperintahkan. Fa in kana al-ma'muru bihi wajiban, jikalau yang perintahnya itu hukumnya wajib, kana dalika syai'u, maka sesuatunya itu menjadi wajiban, menjadi wajib pula. Wa in kana al-ma'muru bihi manduban, begitupun bila mana yang diperintahkan itu hukumnya mandub, kana dalika syai'u manduban, maka sesuatunya itu pun menjadi mandub. Ini kaidah penting ya. Kaidah sangat penting. Karena kita tahu bahwa perintah itu ada yang berupa qaul, ada yang berupa fi'il, ada yang berupa perbuatan, dan juga ada yang berkaitan dengan ucapan. Nah, dari sesuatu itulah ada yang qaul, ada yang fi'il, maka sesuatunya itu pun menjadi sesuatu yang diperintahkan pula, ngikut gitu ya, mutabi, mengikuti. Kenapa? Karena tidak bisa kita menyempurnakan perintah tersebut tanpa sesuatunya itu gitu ya. Baik yang hukumnya wajib maupun yang hukumnya sunnah. Jadi jelas di sini kaidahnya bahwa Allah Subhanahu wa taala apabila memerintahkan kepada sesuatu, maka itu menjadi sebuah perintah, dan itu semua tidak akan bisa sempurna kecuali dengannya. Karena apa? Karena matlubun minka antafal, karena itu dituntut darimu untuk dikerjakan. Fa idalam yatim al-fi'al, apabila tidak bisa sempurna melakukannya, illa bikada, kecuali dengan sesuatunya itu, sarahada ma'muran bihi,
berarti ia menjadi maka ini menjadi apa? Diperintahkan dengannya. Kenapa? Li darurati fi'lil ma'mur bihi, karena pentingnya ya daruratnya melakukan sesuatu yang diperintahkannya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Kira-kira dalam ayat ini perintah apa? Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, berarti perintah mencuci ya. Perintah apa? Mencuci. Nah, sekarang kita tanya, dalam ayat tersebut ada perintah untuk membeli air enggak? Diperintahkannya kan wudu. Ada perintah membeli air enggak? Enggak ada. Tidak bisa kita mencuci wajah tanpa ada air, ya. Berarti kita harus menyediakan air, kita harus beli sanyoknya, kita harus bikin sumurnya, kita harus bayar tiap bulan kalau PDAM ya, berarti beli itu ya semua. Nah, maka perantara ini ya dari yang disebutkan yaitu berupa air itu adalah sesuatu yang diperintahkan juga, karena ngikut kepada apa? Allah memerintahkan untuk kita mencuci anggota wudu. Ya, jadi dengan anggota wudu yang kita cuci berarti menunjukkan ya kita diperintahkan pula untuk membeli air. Tanpa ada air maka tidak bisa kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berwudu. Nah, itu yang dimaksud dengan apa? Asyai ya. Ya, asyai idza tawaqqafa fi'lul ma'muri bihi ya, idza tawaqqafa fi'lul ma'muri bihi ala syai' ya, kana dzalika syai'u ma'muran bihi ya. Nah, kemudian kita lihat contohnya supaya lebih jelas. Misalul wajib, contoh yang wajib. Ya, contoh yang apa? Yang wajib. Nah, ini satrul awrati fa idza tawaqqafa 'alal syira'in thawbin kana dzalika syira'i atau kana dzalika syira'u wajiban. Contoh yang wajib, satrul aurah, menutup aurat. Apabila ya, menutup aurat itu tidak bisa dilanjut, tidak bisa dilaksanakan, ditunaikan, ya. Berarti katanya apa? Syira'u thawb, ya, membeli baju kana dzalika syira' wajiban. Jadi kita tidak bisa menutup aurat kecuali dengan memakai baju, dan baju tidak bisa ada kecuali dengan kita beli. Maka hukum membeli baju untuk menutup aurat hukumnya menjadi wajib. Ya, hukumnya menjadi wajib. Jadi kita memakai pakaian menutup aurat ya untuk dipakai salat. Ya, untuk dipakai apa? Salat. Maka ketika sudah datang waktu salat, kita memakai pakaian, nah maka pakaian tersebut mengikuti kewajiban kita untuk melakukan atau menunaikan sholat. Ya, maka membeli baju hukumnya wajib ya untuk menutup aurat dan untuk dipakai menunaikan sholat. Nah, kemudian yang kedua, wa misalul mandubi, contoh yang mandub apa? At-tatayyubu lil jumu'ah ya, at-tatayyubu lil jumu'ah. Nah, fa idza tawaqqafa ala syira'in tayyibin kana dzalika syira' manduban. Contoh yang mandub yaitu memakai minyak wangi untuk hari Jumat. Ya, memakai minyak wangi. Nah, ketika kita tidak bisa atau tidak dapat menunaikan sholat Jumat kecuali dengannya, ya maka membeli hukum ataupun minyak wangi ini hukumnya mandub. Nah, maka kita tidak bisa menunaikan sholat Jumat yang afdol ya, yang sempurna tanpa ada minyak wangi. Maka dengan membeli minyak wangi sehingga kita mendapat fadilah dari sholat Jumat tersebut dengan memakai minyak wangi, maka membeli minyak wangi hukumnya menjadi sunnah. Ya, menjadi apa? Sunnah muakkadah. Ya, kenapa? Karena ini disyariatkan bahwa di hari Jumat kita harus memakai pakaian yang terbaik dan juga memakai wangi-wangian. Ya, maka ini diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu diantaranya para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di antara mala yatimul ma'muru illa bihi, ya, dari kaidah yang jelas bahwa sebuah perkara tidak akan atau sebuah perintah tidak akan bisa kita sempurnakan kecuali dengan perantara-perantara yang tadi yang ikut kepada perintah yang diwajibkan atau perintah yang disunnahkan.
Nah, kemudian yang terakhir, wa hadhil qaidatu fi dhimni qaidatin a'ammu minha. Nah, sekarang ini ada kaidah yang kedua, adalah kaidah yang kandungannya, cakupannya ini kaidahnya lebih umum daripada dari ini, ya. Jadi hadhil qaidah fi dhimni qaidah a'ammu minha, yaitu apa? Kaidah yang lebih khusus sekarang, al wasailu laha ahkamul maqasid. Ya, ahkamul maqasid. Nah, kemudian yang kedua, wa wasailul ma'murat ma'murun biha. Wa wasailul manhiyat manhiyun anha. Nah, ini kaidah-kaidah ini adalah kaidah yang kandungannya lebih umum daripadanya. Di antaranya apa? Wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah-wasilah apa saja ini memiliki hukum-hukum yang apa? Yang ada maksudnya, ada tujuannya, ada tujuannya, maksudnya. Kemudian wasail ma'murat, ya. Wasail ma'murah yang diperintahkan itu juga ya ma'muran biha atau ma'murun biha, diperintahkan dengannya. Wa wasailul manhiyat manhi anha. Sedangkan wasail, perintah-perintah atau wasilah-wasilah yang dilarang itu juga pun sama, ya. Itu ngikut kepada yang pokok. Nah, dari pembahasan ini ya wasail, ya, wasailul manhiyat manhiyun anha. Jikalau wasilahnya itu dilarang, berarti itu dilarang juga, ya. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan ya syurbul khamr, minum arak. Maka alhamdulillah. Maka apa? Iqtina'ul khamri li ghairi syurbi haram. Sekarang bagaimana kalau khamr itu digunakan bukan untuk minum? Tetap haram. Ya, misalkan dikumpulkan tapi nggak diminum, sama haram. Kenapa? Karena itu wasilah, ada wasilah, ya, ada kemungkinan ya untuk bisa diminum, ya. Jadi kita harus bisa mencegah dzari'ah, menjauhkan ya wasilah-wasilah yang akan terjatuh kepada sesuatu yang haram. Ya, sesuatu yang haram. Maka dari sini jelas para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari pembahasan kita di hari ini ya tentang apa? Ma la yatimul ma'muru illa bihi. Ya, jelas bagi kita bahwa kalau wasilah itu adalah apa? Perbedaannya dengan dzari'ah. Kalau wasilah adalah ma tuwassilu ilal ghaya qat'an aw dhannan. Jadi sesuatu yang akan sampai kepada tujuan baik secara pasti maupun secara perkiraan. Sedangkan kalau adzari'ah itu ma qad yuwassilu ilal ghayah walakinnahu laysa qat'iyan wala dhanniyan. Namun yang namanya dzari'ah itu terkadang akan sampai kepada tujuan. Kalau wasilah itu pasti sampai kepada tujuan secara pasti, secara yakin ataupun tidak. Sedangkan kalau dzari'ah itu terkadang sampai kepada tujuan namun dia bukan secara pasti dan juga bukan secara dhann. Ya. Maka di sini jelas fal wusul ilal ghayat, fal wusulu ilal ghayati bil wasail aqrabu minal wusul ilal ghayati bid dhara'i. Maka sesuatu yang sampai kepada tujuan itu yaitu dengan wasilah itu lebih sampai, ya, lebih dekat daripada wasilah al ghayah bid dhara'i, daripada sampainya tujuan dengan dzari'ah, ya, dengan dzari'ah. Nah, itu adalah perbedaan antara kalimat dzari'ah dengan kalimat wasilah. Tapi di sini jelas ya para santri yang bukan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di akhir dari pembahasan kita hari ini bahwasanya musahabatu sahibis su'. Nah, ini menjadi perhatian bagi antum semua. Ya, berteman dengan teman yang buruk itu adalah dzari'ah ilal fasad. Ya, berteman dengan teman yang buruk dzari'ah ilal fasad, menjatuhkan dia kepada kerusakan. Namun bisa jadi berteman dengan yang buruk, bisa jadi dia sampai kepada tabiatnya buruknya, bisa jadi tidak. Ya, tapi kalau kuat ya keburukannya, nah itu berarti ya bisa jadi dia kebawa buruknya. Ya, kebawa apa buruknya. Nah, itu yang dimaksud dengan apa? Yang dimaksud dengan dzari'ah dan wasilah. Ya. Nah, itu diantaranya ikhwatul kiram para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan yang singkat ini dari pertemuan kita yang ke-15 tentang akhir dari pembahasan al-amr ma la yatimu, sebuah kaidah yang agung, ma la yatimul ma'mur illa bihi. Baik, itu saja yang bisa Ustaz sampaikan di pertemuan kita hari ini. Dan insyaallah kita akan lanjut di pertemuan mendatang an-nahyu, ya, insyaallah. Alhamdulillah pertemuan ke-15 sudah selesai dan Ustaz akhiri dengan sebuah untayan nasihat, yaitu apa? La tuakhir amalaka ilal ghaddi ma taqdiru an ta'malahu al-yawma. Janganlah kalian menunda pekerjaan Anda hingga esok hari sesuatu yang kamu mampu melakukannya hari ini. Jangan menunda pekerjaan sampai esok hari padahal antum mampu untuk mengerjakan hari ini.
Ya, semoga kita tidak tidak melalaikan pekerjaan kita. Tapi itu saja, jazakumullah, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.